Xian datang ke klan Dewa Luo untuk menemukan Mu Chen, namun Luoli menyembunyikan Mu Chen, karena saat ini sedang berkultivasi. Itu membuat Xian kecewa, besar harapan Xian terhadap Mu Chen, meskipun begitu dia tetap menunggu untuk bertemu Mu Chen. Xian tidak jauh berbeda dengan Ling Xi, dia adalah murid dari ibu Mu Chen, ingin menguji kekuatan Mu Chen, supaya bisa menyelamatkan Ling Xi. Niat membunuh. Bang! Detik berikutnya, tinju dan telapak tangan bentrok, dan kekuatan penghancur besar yang dibawa oleh mereka masing-masing secara instan menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh. Hampir terasa seolah-olah lubang hitam telah terbentuk, karena semua lampu di area sekitarnya segera ditelan. Lion Kinggu menunjukkan senyum yang menakutkan. Ledakan. Saat suara rendah dan tajam bergema, ekspresi terkejut bisa terlihat di wajah Lion Kinggu. Ini karena dia jelas merasakan kekuatan besar yang begitu sombong keluar dari tinju Mu Chen. Faktanya, kekuatan itu jauh melampaui bahkan penguasa bumi atas. Itu jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki penguasa bumi atas. Dong! Gelombang kejut yang merusak pecah dan menyebar sejauh ribuan mil. Bukit dan puncak langsung rata dengan tanah. Retakan bahkan mulai terlihat di ruang angkasa. Bumi memenuhi langit seperti gelombang yang naik. Tubuh Mu Chen tiba-tiba terkena kejutan, membuatnya terbang mundur. Kakinya mengambil beberapa ratus langkah mundur, dengan setiap jejak kaki menciptakan jurang maut. Lion Kinggu dikirim terbang mundur lebih dari 20 langkah juga. Meskipun dia mungkin tampak memiliki keuntungan saat ini, ekspresinya tetap suram. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang sedikit ngeri, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan dapat memblokir atau menahan serangannya dalam duel sebelumnya. Dia bahkan berhasil menerima serangan langsung dari penguasa bumi lengkap, semua hanya dengan kekuatan penguasa bumi atas. Lion Kinggu tersesat dalam keadaan tidak percaya untuk waktu yang singkat. Serangan telapak tangan yang dia layani bahkan bisa melumpuhkan penguasa bumi setengah penuh yang ceroboh seperti Xian, jadi itu seharusnya melenyapkan penguasa bumi atas seperti Mu Chen. Namun, tidak ada tanda-tanda cedera yang terlihat pada Mu Chen, yang saat ini masih hidup dan sehat setelah menerima serangannya. Sementara Lion Kinggu belum pulih dari keterkejutannya, Mu Chen, di sisi lain, menggosok tinjunya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. The Complete Earthly Sovereign memang kuat dan tak tertandingi. Pukulan yang dia berikan mungkin tampak biasa, tetapi sebenarnya itu tidak hanya diresapi dengan roh naga asli dan burung phoenix asli, tetapi juga memiliki energi spiritual yang ditingkatkan yang diubah dari pagoda di dalamnya. Dengan demikian, akan aman untuk mengatakan bahwa bahkan Xian tidak tahan terhadap pukulan seperti itu. Namun, pukulan ini sedikit mengecewakan saat melawan Lion Kinggu. Semua ini hanya menunjukkan kekuatan superior dari penguasa bumi lengkap. Meskipun dihadapkan dengan lawan dengan level setinggi itu, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, tatapannya dipenuhi dengan panas membara yang hanya semakin kuat dari menit ke menit. Mu Chen tahu bahwa jalan untuk menjadi pahlawan memang jalan di mana seseorang harus terus-menerus menantang dirinya sendiri dengan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Selain itu, Lion Kinggu akan menjadi penguasa duniawi lengkap pertama yang dia duel dengannya. Mu Chen menoleh dan melambai ringan pada Luoli dan Xian, memberi isyarat kepada mereka untuk bergabung untuk menghentikan penguasa bumi lengkap lainnya. Baik Luoli dan Xian mengangguk dan dengan cepat naik ke langit, mengunci mata mereka pada ikan jahat liang. Hehe, Anda berani memprovokasi saya hanya dengan barisan penguasa bumi penuh setengah langkah dan penguasa bumi yang lebih rendah. Kamu benar-benar pasti lelah hidup, kata Evil Fish Liang dengan senyum puas. Saat Evil Fish Liang tertawa, sosoknya terbang langsung ke langit, lalu langsung menuju ke arah Luoli dan Xian. Dia hanya seorang penguasa bumi atas, jadi membunuhnya akan sangat mudah bagiku. Lion Kinggu menjawab dengan suram, karena dia tidak bisa menerima rasa malu seperti itu. Tatapan cemberutnya tetap tertuju pada Mu Chen seperti ular berbisa saat dia berbicara. Sejumlah besar energi spiritual beriak keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi alam semesta mini yang tak terbatas. Semua orang bisa merasakan bahwa Lion Kinggu akhirnya memperhatikan skenario dan sekarang bersiap untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari Lion Kinggu, pandangan Mu Chen tajam. Pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kecepatan secepat kilat.
Bersenandung, aura tak berujung meletus di punggung Mu Chen, dan cahaya emas ungu berkumpul dan memadat, membentuk penampilan surgawi berdaulat raksasa, tubuh emas abadi. Saat Mu Chen mencapai tingkat penguasa bumi atas, tubuh emas abadi tumbuh 10.000 kaki. Namun, itu dianggap kerdil dibandingkan dengan benda surgawi berdaulat lainnya, yang bisa mencapai hingga 1 juta kaki ke atas. Aneh bahwa Lion King Gu tidak menghujani tubuh emas abadi skala kecil dengan sarkasme. Sebaliknya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ini karena dia menyadari rasa bahaya yang muncul dari penampilan surgawi emas ungu saat itu muncul. Apa badan surgawi berdaulat itu? Lion King Gu mengerutkan alisnya. Tubuh emas abadi sangat langka, bahkan dia tidak bisa memverifikasi identitasnya. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa peringkat tubuh emas abadi ini harus berada di 20 besar dalam daftar badan surgawi berdaulat. Bahkan Raja Singagu tidak akan bisa memiliki badan surgawi berdaulat pada tingkat seperti itu. Terlepas dari kekuatan tubuh surgawi berdaulat Anda, level Anda pasti kurang, yang membatasi keluaran kekuatan tubuh surgawi berdaulat Anda. Dia berteriak, lalu maju selangkah. Saat dia melangkah maju, auman singa yang menghancurkan bumi bisa terdengar di mana-mana. Cahaya spiritual mulai berkumpul di punggungnya, dan beberapa saat kemudian, setinggi 1 juta kaki, penampakan penguasa raksasa memadat dan mengambil bentuk. The Sovereign Celestial Body ditutupi dengan cahaya keperakan dan terlihat sangat berani. Lebih mengejutkan lagi, kepala penampilan Sovereign ini adalah singa yang ganas. Aura ganas muncul dari penampilan Sovereign, menyebabkan langit dan bumi menjadi dingin seperti hantu. Mu Chen menatap penampilan Sovereign dan berbisik, bukankah itu badan penguasa singa langit, yang menempati peringkat ke-41 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat. Tubuh Sovereign yang dimiliki oleh Lion King Gu ini memang luar biasa. Begitu penampilan singa langit muncul, ekspresi Lion King Gu menjadi serius. Faktanya, atmosfer berbahaya yang terpancar darinya hampir mencapai puncaknya pada saat ini. Mu Chen, Anda harus bangga dengan pencapaian Anda, memaksa saya untuk melepaskan penampilan Sovereign saya ke penguasa bumi atas belaka. Lion King Gu muncul di pundak penampilan singa langit. Dia menghadap Mu Chen, sementara nada datarnya bergema di seluruh langit. Lion King Gu tidak pernah melepaskan penampilan Sovereign-nya di masa lalu, kecuali dia melawan pahlawan kelas komplete Sovereign dari kelas yang setara. Namun, dia baru saja melepaskan penampilan Sovereign-nya tanpa berpikir 2 kali setelah hanya beberapa bentrokan dengan Mu Chen. Ini jelas menunjukkan bahwa Mu Chen telah membuatnya merasa sangat cemas. Mu Chen, di sisi lain, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Dia menginjak dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Rune cahaya keemasan ungu megah yang misterius kemudian muncul di permukaan tubuh emas abadi. Ini adalah rune Dewa Abadi. Setiap Immortal God rune tampak seperti naga emas ungu raksasa. Satu persatu, mereka terbang keluar dari tubuh emas dan melayang di sekitar Mu Chen. Sudah ada 50 dari mereka terbentuk hanya dalam beberapa tarikan napas. Melihat kembali pertandingan terakhir antara Mu Chen dan Ling Zanzi di masa lalu, hanya 23 dari Immortal God Runes yang telah terbentuk, meskipun dia menggunakan semua usahanya. Sekarang kekuatan Mu Chen telah mencapai tingkat penguasa bumi atas, jumlah rune Dewa Abadi yang bisa dia hasilkan hampir 2 kali lipat. 50 Dewa Abadi rune melayang di sekitar Mu Chen, memancarkan gelombang riak yang mengerikan, yang semuanya mulai membebani ruang. Jelas bahwa Mu Chen memiliki niat untuk pergi keluar ketika dia melawan penguasa bumi penuh. Pergilah. Saat Mu Chen melambaikan tangannya, semua 50 dari Dewa Abadi Rune berubah menjadi jarum emas ungu tajam yang tak terbayangkan, yang kemudian meledak ke arah Lion King Gu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Menatap jarum Dewa Abadi yang masuk dengan tatapan serius, Lion King Gu menderu dan menginjak penampakan singa langit yang ada di bawah kakinya. Yang terakhir segera membuka mulut raksasanya dan meraung. Auman singa langit. Bersamaan dengan raungan singa langit kuno ini, gelombang kejut yang hebat meledak dan menyapu seluruh wilayah. Itu membawa kekuatan yang menghancurkan. Faktanya, serangan Sonic sangat sombong, bisa melewati banyak jenis pertahanan. Misalnya, mayat akan berserakan di mana-mana setelah raungan seperti itu, jika yang berdiri di depan Lion King Gu adalah sekelompok penguasa bumi bawah. Bang! Bang! Gelombang masuk dari jarum Dewa Abadi diblokir dan dipaksa kembali oleh gelombang kejut yang sombong. Namun, jarum itu tidak robek,
berkat karakteristik uniknya. Auman singa yang sombong kemudian menyapu dan mengarahkan dirinya ke arah Mu Chen. Itu penguasa bumi lengkap untuk Anda, Mu Chen menghela nafas dan berkata. Jelas bahwa Lion King Gu pandai mengeluarkan gelombang kejut. Sangat sulit untuk menangkis jenis serangan ini, dan jika gelombang suara berhasil masuk ke otak seseorang, itu akan menyebabkan energi spiritual di dalam tubuh seseorang beresonansi. Jika ini terjadi pada Mu Chen, itu pasti akan menandai akhir dari pertempurannya. Namun, meskipun serangan gelombang suara seperti itu mungkin tampak sulit untuk dilawan, itu hampir tidak menyebabkan efek pengekangan yang signifikan dalam sudut pandang Mu Chen. Ini karena karakteristik yang selalu berubah dari Dewa Abadi Rune melindungi Mu Chen dari segala jenis serangan atau pengekangan ofensif yang aneh. Saat ini, Mu Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Detik berikutnya, cahaya keemasan ungu meledak dari jarum Dewa Abadi yang dipaksa kembali sebelumnya. Jarum Dewa Abadi, lonceng emas abadi yang selalu berubah. Ding! Sebuah lonceng emas ungu raksasa terlihat muncul dari cahaya ungu keemasan. Saat bel berayun, bel kuno berbunyi keras terdengar. Banyak gelombang suara ungu emas bisa terlihat memancar ke depan dan berbenturan dengan gelombang suara auman singa. Bang! 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 Lapisan demi lapisan ruang berbenturan dan runtuh di udara tempat dua gelombang suara bertemu. Melihat gelombang suaranya dibubarkan, ekspresi Lion King Gu menjadi semakin suram. Jelas bahwa dia tidak berharap rune cahaya keemasan ungu itu menjadi istimewa. Kemampuan mereka untuk selalu berubah bentuk, serta setiap bentuknya diadopsi dengan baik, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah seni kekuatan super yang menyeluruh. Ini memang pertama kalinya dia melihat keterampilan unik seperti itu. Kulit Lion King Gu menjadi semakin cemberut, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semakin baik kinerja Mu Chen, semakin dia memutuskan bahwa Mu Chen harus dieliminasi. Bagaimanapun, Ibu Mu Chen masih memiliki status yang sangat tinggi di klan dan juga memiliki sejumlah pendukung, bahkan jika mereka bersembunyi. Jika suatu hari, Mu Chen kembali ke klan kuno Budur, dia pasti akan menjadi pesaing yang kuat untuk patriark berikutnya. Ini adalah hal yang tepat yang tidak bisa diizinkan oleh Lion King Gu. Anak ini harus disingkirkan sekarang juga. Bahkan jika dia tidak boleh dibunuh, pagoda suci miliknya setidaknya harus dihancurkan. Niat Lion King Gu untuk membunuh Mu Chen telah mencapai puncaknya. Singa surgawi kiamat. Vroom! Buntut dari tabrakan gelombang suara secara bertahap hanyut, tetapi laut di sekitar pulau giok spiritual masih badai, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Lion King Gu memiliki wajah yang suram saat dia berdiri di atas patung singa langit. Kekuatan bertarung Mu Chen yang luar biasa telah mengejutkannya, dan itu membangkitkan keinginan kuat dalam dirinya untuk membunuh Mu Chen. Meskipun Mu Chen memiliki ibu yang kuat, King Yanjing, dia belum menerima sumber daya kultivasi dari klan Pagoda Divine. Namun, dia masih bisa mencapai level luar biasa ini di usianya. Oleh karena itu, mengenai bakat, Mu Chen mungkin tidak lebih buruk dari Xuan Luo, yang mereka klaim sebagai contoh langka di antara klan Pagoda Divine. Jika Mu Chen benar-benar bisa kembali ke Pagoda Divine klan suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi lawan terkuat mereka dalam bersaing untuk mendapatkan pemimpin klan. Niat membunuh yang kental keluar dari mata Lion King Gu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Dengan terbentuknya segelnya, nampaknya langit dan bumi bergetar hebat. Patung singa surgawi tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Di bawah tekanan itu, bahkan langit dan bumi tampak bergetar. Mengaum, mengaum. Patung singa surgawi terus-menerus meledak dengan raungan singa yang menghancurkan bumi. Setiap raungan menyebabkan badai energi spiritual antara langit dan bumi, dan saat auman singa meningkat, cahaya hitam kecil muncul di dahi singa surgawi. Melihat cahaya hitam kecil itu, bahkan murid Mu Chen sedikit menyusut. Dia jelas menyadari bahaya besar. Segera, energi spiritual di tubuhnya juga berjalan dengan liar dan sepenuhnya menguatkan diri terhadap serangan itu. Masih terjebak dalam Cosmic Discent Star Array di kejauhan, leluhur ular hijau melihat ini, dan wajahnya juga sedikit berubah. Dia cukup akrab dengan Lion King Gu, dan dia bisa melihat apa yang dilakukan Raja Gu saat ini. Kakek tua ini sebenarnya menggunakan metode ini. Apakah anak itu sangat sulit untuk dihadapi? Petik 2. Leluhur ular hijau berkedip. Dia telah bertarung dengan Lion King Gu, jadi dia secara alami tahu teror dari teknik diam-diam yang terakhir. Bahkan jika dia sempurna,
dia tidak berani melawan metode ini. Namun, Lion King Gu menggunakannya sekarang untuk menghadapi Mu Chen, yang baru saja menjadi penguasa bumi atas. Rasanya seperti mematahkan kupu-kupu di atas kemudi. Namun, leluhur ular hijau juga merupakan rubah tua yang berhati-hati. Visinya luar biasa. Tampaknya Raja Singagu tidak ingin mematahkan kupu-kupu di atas kemudi, tetapi segala sesuatu yang lain terbukti tidak efektif melawan Mu Chen. Situasinya tampaknya agak salah, leluhur ular hijau bergumam pada dirinya sendiri. Temperamennya seperti ular, licik dan berhati-hati. Dia berjanji kepada Lion King Gu bahwa dia akan mengunjungi hanya karena dia merasa tidak ada yang perlu ditakuti dari penguasa bumi atas yang kecil. Tetapi pada saat ini, yang disebut penguasa bumi atas tidak sesederhana itu. Leluhur ular hijau melihat ke arah lain, dan ada pertempuran mengerikan lainnya yang terjadi. Evil Fish Liang juga terjebak dalam pertempuran sengit, dan kedua lawannya secara mengejutkan sulit. Tak perlu dikatakan, meskipun Long Xiang sudah setengah langkah, kekuatannya sangat menakutkan. Jika diambil secara langsung, bahkan penguasa bumi penuh akan menderita. Adapun gadis kecil yang cantik, itu luar biasa. Dia memiliki kekuatan dari penguasa bumi yang lebih rendah, tetapi ketika dia menampilkan badan surgawi yang berdaulat, bahkan leluhur ular hijau pun terkejut. Rupanya, dia juga mengenali tubuh surgawi Dewa Luo yang terkenal di dunia seribu besar. Dengan dukungan dari tubuh surgawi Dewa Luo, meskipun Luo Li hanya penolong, serangan sesekali masih bisa sedikit mengganggu ikan jahat Liang, sampai-sampai dia tidak bisa sepenuhnya mengalahkan Long Xiang, dan untuk sementara waktu, pertempuran itu menemui jalan buntu. Dengan cara ini, tiga penguasa bumi lengkap, secara mengejutkan, tidak memiliki keuntungan sama sekali. Menyadari situasinya, wajah leluhur ular hijau berubah, dan matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat leluhur ular hijau berubah pikiran, tampaknya cahaya hitam di dahi singa surgawi di kejauhan menjadi sangat tebal, seolah-olah itu adalah lubang hitam kecil. Tatapan Lion King Gu seperti ular berbisa yang mengunci Mu Chen. Sebuah suara suram terdengar, dalam beberapa tahun terakhir ini, hampir semua orang yang memaksa saya untuk menggunakan trik ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya untuk berurusan dengan penguasa bumi atas. Jadi, sebaiknya kau pergi dan mati. Petik 2. Ketika kata terakhir jatuh, pandangan Lion King Gu tiba-tiba menjadi ganas, kedua tangannya tiba-tiba menghasilkan banyak segel Afterimage, dan suara keras bergema di langit. Kekuatan super berdaulat, singa surgawi kiamat. Ketika teriakan keras bergema, sepertinya lubang hitam itu berputar dengan kuat di antara alis singa langit, dan saat berikutnya, sinar hitam tiba-tiba meledak. Sinar itu berubah menjadi singa hitam sepanjang beberapa puluh kaki. Tubuh singa itu ditutupi dengan garis-garis misterius, dan ada semacam atmosfer yang hampir seperti hari kiamat. Singa hitam berlari melintasi tempat itu, dan ruang itu runtuh seolah-olah semua vitalitas mengikuti singa itu. Mu Chen melihat singa hitam yang berasal dari ledakan kekerasan, dan dia benar-benar bermartabat. Raja Singagu benar-benar penguasa bumi penuh, karena tingkat kekuatan super berdaulat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata horor. Tampaknya sulit bahkan untuk kekuatan super besar normal untuk dibandingkan dengan tingkat kekuatan super berdaulat ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini adalah teknik diam-diam Lion King Gu. Jika tidak mungkin untuk menolak, bahkan jika dia memiliki perlindungan dari tubuh emas abadi, sepertinya dia akan dikalahkan tanpa keraguan. Oleh karena itu, kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan energi spiritual yang tak ada habisnya di tubuhnya seperti banjir, terus mengalir ke tubuh emas abadi. Suara mendesing. Dengan demikian, rune Dewa Abadi, sekali lagi melayang di sekitar tubuhnya seperti naga ungu besar. Hanya dalam beberapa saat, jumlah rune telah mencapai 55. Jumlah ini adalah batas Mu Chen saat ini. Lion King Gu melihat 55 Immortal God Runes, tapi dia mencibir. Setelah tes sebelumnya, dia tahu kekuatan rune Dewa Abadi, tetapi jika hanya ada 55, itu jauh dari cukup untuk menahan teknik diam-diamnya. Jika itu masalahnya, kamu akan membusuk di tempat ini. Lion King Gu tersenyum garang. Singa hitam yang membawa atmosfer seperti hari kiamat berakselerasi tiba-tiba, menembus kehampaan dan langsung mengenai tubuh emas abadi. Cahaya hitam semakin dekat di mata Mu Chen. Dia melirik 55 Immortal God Runes yang melayang di sekitar tubuhnya, dan mulutnya mengerut. Dia juga tahu bahwa 55 Dewa Abadi Rune tidak cukup.
Jika ini masalahnya, Mu Chen berkedip sedikit, dan tangannya membentuk segel lagi. Sesaat kemudian, ada sedikit fluktuasi spasial di sekitarnya. Dia melihat sosok perlahan muncul. Itu adalah Mu Chen dengan jubah hitam. Ketika Lion Kinggu melihat Mu Chen berbaju hitam muncul, ketidakpercayaan terlihat di matanya. Dia menyadari bahwa Mu Chen hitam identik dengan Mu Chen dan juga memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat seperti Mu Chen asli. Itu adalah penguasa bumi atas lainnya. Bagaimana mungkin? Lion Kinggu berseru. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya. Begitu Mu Chen berbaju hitam muncul, dia meletakkan kedua tangannya di tubuh emas abadi. Saat berikutnya, energi spiritual yang agung meledak dari tubuhnya dan dimasukkan ke dalam tubuh emas abadi. Dengan infus energi spiritual lain dari Mu Chen, tubuh emas abadi menghasilkan cahaya emas ungu, dan rune Dewa Abadi muncul lagi. Hanya dalam beberapa saat, Dewa Abadi rune di sekitar tubuh Mu Chen secara mengejutkan berlipat ganda menjadi 80. 80 Immortal God Runes melayang di sekitar tubuh Mu Chen. Ada fluktuasi menakutkan serupa yang menyebar, menyebabkan fluktuasi spasial. Melihat 80 Dewa Abadi rune, Mu Chen sedikit lega, dan setelah melambaikan lengan bajunya, 80 rune Dewa Abadi tiba-tiba meledak. Syair Dewa Abadi, segudang perubahan, perisai abadi. 80 rune Dewa Abadi terjalin, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk perisai emas ungu raksasa yang berada sekitar 1000 kaki di depan Mu Chen. Bagian atas perisai ditutupi dengan atmosfer abadi, seolah-olah itu tidak bisa dihancurkan. Pertahanan seperti itu bahkan mungkin bisa memblokir teknik diam-diam yang sempurna. Ledakan. Saat Immortal Shield terbentuk, singa hitam itu meledak ke arahnya. Volumenya jauh lebih kecil dari Immortal Shield. Namun, saat hantaman menghantam, mata Mu Chen menyipit. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan teknik Lion Kinggu. Ledakan. Suara keras yang tak terlukiskan bergema di antara langit dan bumi. Sebuah badai hujan energi spiritual yang sangat besar berukuran puluhan ribu kaki terbentuk. Itu meletus secara langsung, dan kegilaan mengamuk dan menghancurkan ruang. Atmosfer hitam terjerat di atas Immortal Shield, dan di bawah erosi atmosfer seperti hari kiamat, bahkan Immortal Shield diam-diam retak. Nak, hanya kamu ingin memblokir teknik diam-diam, saya hanya menangis untuk bulan. Lion Kinggu tertawa. Bang! Di tengah tawa, Immortal Shield akhirnya mencapai batasnya. Itu meledak dengan keras. Saat berikutnya, semburan cahaya hitam yang tersisa mengaburkan pandangan Mu Chen. Wajah Lion Kinggu menunjukkan senyum dingin. Meskipun Immortal Shield sebelumnya memblokir sebagian besar kekuatan yang tersisa masih cukup untuk melukai Mu Chen dan membuatnya benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Cahaya hitam dengan cepat menghilang, dan arah di mana Mu Chen berada dengan cepat menjadi jelas. Saat Lion Kinggu menatap ke arahnya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, karena dia melihat bahwa Mu Chen masih berdiri tanpa cedera di bahu tubuh emas abadi. Namun, di sisinya, Mu Chen berbaju hitam ditutupi dengan luka dan bekas luka, dan cahaya spiritual di seluruh tubuh meredup dengan hilangnya kekuatan tempur. Jelas, sebelum saat bahaya besar, Mu Chen hitam telah menyerap semua kerusakan dan tidak membiarkan Mu Chen terpengaruh. Anak laki-laki yang licik. Wajah Lion Kinggu suram saat dia mencibir. Ini sangat berharga untuk melukai klonmu. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Petik 2. Meski tidak melukai Mu Chen, serangan itu mampu mengalahkan Mu Chen secara hitam. Mu Chen tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan yang terakhir, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, menghadapi cibiran Lion Kinggu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memiliki klon ini? Mata Lion Kinggu tiba-tiba menyipit, dan di saat berikutnya, suasana berbahaya yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dengan tajam, dan kemudian dia melihat ruang di belakangnya terbuka. Tiba-tiba, sosok putih muncul. Ternyata itu adalah Mu Chen berjubah putih, dan dia memegang pedang kristal sederhana dan tidak canggih. Ketika dia melihat pedang kristal itu, Raja Singagu tercengang, karena pada pedang kristal itu, dia bisa mendeteksi suasana seperti penguasa surgawi. Melihat tatapan kaget Lion Kinggu, Mu Chen berbaju putih juga tersenyum. Saat berikutnya, pedang kristal yang dia pegang memotong ruang dengan gerakan yang tidak dapat dihindari dan menebas kepala Lion Kinggu. Ini akhirmu, Pak Tua. Labu merah. Swoosh. Mu Chen berjubah putih,
yang memegang pedang kristal kuno, langsung bergegas melewati ruang dan langsung menebas kepala Lion King Gu. Penyergapan Mu Chen seperti hantu, dan bahkan dengan kemampuan fenomenal Lion King Gu, dia tidak bisa menghindari serangan itu. Saat ini, Lion King Gu hanya bisa menatap pedang saat menembus kehampaan. Dia merasakan ancaman datang dan dapat dengan jelas mendeteksi bahwa pedang kristal di tangan Mu Chen berjubah putih memancarkan aura menakutkan. Aura seperti itu pasti milik penguasa surgawi. Ini berarti bahwa Master Pedang Kristal adalah penguasa surgawi sejati. Oleh karena itu, saat pedang itu mendarat, meskipun dia adalah penguasa duniawi lengkap yang kuat, hati Raja Singagu dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen bisa memiliki senjata yang begitu tangguh dan mematikan. Tingkat kekuatan pedang kristal itu pasti melampaui level objek suci kelas tinggi manapun. Saat cahaya pedang menyapu langit, pedang itu tampak tidak bisa dihindari. Namun, Lion King Gu adalah rubah tua yang berpengalaman, dan di saat-saat terakhir, dia memutar dirinya ke posisi yang menakutkan dan tiba-tiba menggerakkan dahinya ke belakang beberapa inci. Palsu, pedang kristal menyapu telinganya dan menebas bahunya. Pada saat itu, bahkan dengan tubuhnya yang sangat kuat dan berotot, Lion King Gu merasakan sakit yang tak terkatakan menjalar ke kepalanya. Ark, teriakan memilukan keluar dari mulut Lion King Gu, karena hampir setengah dari tubuhnya di bawah bahunya telah dipotong oleh pedang kristal. Selain itu, di sepanjang jalur yang dilalui pedang, ada beberapa cahaya kristal yang memakan dagingnya secara bersamaan. Oleh karena itu, meskipun kemampuan penyembuhannya sangat kuat sebagai penguasa bumi lengkap, dia gagal menyembuhkan lukanya. Dengan demikian, semua darah dan daging yang terbuka membuatnya menjadi tempat yang menyedihkan. Bang! Raja Singagu yang ketakutan mundur ketakutan, meninggalkan bagian tubuhnya yang terpotong hanya terbaring di sana. Setelah dia melarikan diri beberapa mil jauhnya, dia akhirnya beristirahat dan menatap Mu Chen berjubah putih di kejauhan dengan ketakutan. Sungguh sia-sia, Mu Chen berjubah putih bergumam, sambil memegang pedang kristal dan menatap Lion King Gu di kejauhan. Mu Chen menggelengkan kepalanya, saat dia bersimpati dengan cederanya. Awalnya, dia memanfaatkan klonnya sebagai umpan untuk menarik perhatian Lion King Gu. Ini memungkinkan Mu Chen yang sebenarnya untuk menyergapnya. Taktik ini ternyata sangat efektif, karena tidak ada jalan keluar bagi Lion King Gu. Namun, dia masih berhasil menghindari serangan langsung di dahinya. Jika tidak, dia akan mati atau kehilangan kemampuan bertarungnya sekarang. Darah di pedang menguap saat Mu Chen berjubah putih melambai. Dia melirik pedang kristalnya dan hampir tidak bisa merasakan bahwa sebagian energinya telah memudar. Menurut perkiraannya, energi di dalam pedang Kaisar Surgawi ini hanya bisa dilepaskan 2 kali lagi sebelum benar-benar habis. Ketika saat itu tiba, pedang Kaisar Langit tidak bisa lagi menimbulkan ancaman mematikan bagi lawan-lawannya. Melihat status Lion King Gu saat ini, kemampuan bertarungnya pasti menurun 3 atau 4/10, jadi mereka seharusnya tidak lagi menjadi ancaman. Mu Chen berjubah putih memandang Mu Chen dan mengangguk. Dia kemudian dengan cepat mengambil lompatan dan menyerang ke arah Lion King Gu sekali lagi. Di saat yang sama, pedang kristal mulai bersinar lagi. Lion King Gu berada dalam kondisi terlemahnya saat itu, jadi mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Di sisi lain, Lion King Gu dengan cepat berlari bola-balik ketika dia melihat Mu Chen berjubah putih menyerbu ke arahnya lagi. Ini karena dia tidak berani menghadapinya. Dia takut dengan kekuatan pedang Kaisar Surgawi. Berdengung, Mu Chen, yang berdiri di tubuh emas abadi sekali lagi, memerintahkannya untuk terlibat. Saat dia melakukannya, beberapa dewa abadi rune diangkat ke atas langit, secara bersamaan meluncurkan serangan agresif terhadap Lion King Gu. Lion King Gu, yang awalnya menempati keunggulan menekan di atas langit, segera menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Dia terus melarikan diri dari Mu Chen berjubah putih untuk menghindari terbunuh. Namun pada saat yang sama, dia harus bersiap untuk serangan dari Mu Chen yang asli. Saat ini, ada tanda-tanda bahaya muncul dari semua sisi. Saat Lion King Gu menghadapi bahaya seperti itu, di sisi lain medan perang, Evil Fish Liang, yang sedang didekati oleh Long Xiang dan Luo Li, langsung mengubah ekspresinya. Dia tidak percaya bahwa Lion King Gu telah ditempatkan dalam situasi yang begitu mengerikan. Sial, saya terkejut melihat anak ini bersikap sombong. Hati ikan jahat Liang mulai bergetar dan matanya menunjukkan kepanikan batinnya. Jika Lion King Gu dikalahkan, dia tidak akan memiliki akhir yang bagus.
Karena itu, dia harus mencari cara untuk membantu Lion King Gu. Saat ini, lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Suara suram tiba-tiba terdengar saat Long Xiang muncul di depan mereka seperti hantu. Saat dia mengangkat pukulannya, teriakan seekor gajah naga tiba-tiba terdengar. Pukulan itu begitu kuat, sepertinya mengandung energi gajah naga yang tak terbatas. Dia kemudian menjatuhkan pukulan berat tepat ke layar energi spiritual. Bang! Layar energi spiritual yang kokoh meledak terbuka. Pada saat yang sama, ikan jahat liang terlempar oleh kekuatan pukulan itu. Dia tampak pucat, karena butuh upaya untuk menekan energi spiritual yang mengamuk di dalam tubuhnya. Namun, melihat Long Xiang, yang baru saja bergegas maju seperti hantu, dia hanya bisa berteriak dalam kemarahan dan menyatukan pikirannya untuk berkonsentrasi menangani Long Xiang dan Luoli. Ketika Evil Fish Liang terjerat oleh mereka berdua, leluhur ular hijau, yang terjebak dalam susunan bintang keturunan minggu dan hari, sedang melihat Lion King Gu di tengah situasinya yang berbahaya. Setiap kali dia melirik pedang Kaisar Langit di tangan Mu Chen berjubah putih, ketakutan dan teror akan memenuhi pikirannya. Bagaimanapun, leluhur ular hijau baru saja melihat bagaimana Mu Chen berjubah putih hampir membunuh Lion King Gu menggunakan pedang Kaisar Surgawi. Anak ini sangat aneh. Meskipun dia adalah penguasa bumi atas, dia memiliki dua perwujudan sekuat dirinya. Pedang itu pasti milik penguasa surgawi. Mungkinkah penguasa surgawi mendukungnya? Ketika dia memikirkan ini, hati leluhur ular hijau menjadi dingin sesaat. Ini karena dia sendirian. Dia tidak memiliki dukungan latar belakang yang kuat seperti klan kuno Budur. Jadi, jika Mu Chen memutuskan untuk melepaskan penguasa surgawi di belakangnya, dia bisa membuat beberapa masalah dengannya sebagai penguasa bumi yang lengkap, terutama jika dia tidak bisa mengganggu klan kuno Budur. Bagaimanapun, Lion King Gu dan yang lainnya memiliki perlindungan dari klan kuno Budur, tetapi leluhur ular hijau tidak memiliki siapapun. Sialan orang tua, beraninya kau menyeretku ke dalam masalah seperti ini. Anak ini, apakah dia terlihat tidak memiliki latar belakang atau dukungan yang mengesankan? Leluhur ular hijau terus mengutuk dalam pikirannya karena situasi di depannya tidak dekat dengan apa yang dikatakan Raja Singa Gu kepadanya. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Perseteruan ini terjadi antara anak itu dan klan kuno Budur. Karena itu, tidak ada alasan bagiku untuk terlibat. Leluhur ular hijau mengatupkan giginya dan memegang tinjunya erat-erat. Jimat kuning tiba-tiba muncul di tangannya. Di atas jimat, ada fluktuasi spasial. Ini adalah jimat teleportasi kuno yang diperoleh dari peninggalan istana surgawi kuno. Itu bisa membantunya melarikan diri dari jebakan atau situasi berbahaya. Pada awalnya, dia tidak ingin menggunakannya, tetapi jika penguasa surgawi yang berada di belakang Mu Chen memutuskan untuk keluar, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Leluhur ular hijau tidak ragu-ragu lagi, tetapi menjentikkan jarinya, menyebabkan jimat kuno di tangannya mulai terbakar. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang kuat meledak. Detik berikutnya, itu berubah menjadi pusaran air luar angkasa, memecahkan segel dari susunan keturunan bintang minggu dan hari. Leluhur ular hijau, apa yang sedang Anda coba lakukan? Lion King Gu segera berteriak, karena dia bisa merasakan ledakan besar fluktuasi spasial. Namun, leluhur ular hijau tidak memperhatikan kata-katanya. Sebaliknya, dia melangkah ke pusaran air dan menghilang, bahkan tidak melihat ke belakang. Start. Lion King Gu menjadi marah saat melihat leluhur ular hijau melarikan diri. Tanpa kekuatan penekan oleh leluhur ular hijau, Ling Xi akan memanipulasi susunan keturunan bintang minggu dan hari untuk melawan mereka. Menghadapi susunan yang begitu kuat, Lion King Gu akan ditempatkan lebih dekat dengan kematian, dan dia sudah dalam bahaya. Tepat setelah leluhur ular hijau melarikan diri, seluruh jajaran keturunan bintang minggu dan hari mulai bergetar. Setelah itu, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, semuanya menuju ke arahnya, mencoba menjebaknya. Saat dia melihat bintang-bintang jatuh, kepala Lion King Gu kesemutan. Arai besar ini awalnya bisa menolak penguasa bumi lengkap. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, dia tidak hanya terluka parah, tetapi dia juga secara bersamaan dicegat oleh Mu Chen. Dua tebasan lagi dari Mu Chen dengan pedang mengerikan itu pasti akan menjadi akhir dari dirinya. Memikirkan kematian, hati Lion King Gu dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Saat berikutnya, dia menggigit giginya dan berteriak, "Kamu binatang kecil.
Ini yang kamu minta. Petik 2. Dia kemudian memegang tinjunya dan sebuah gulungan jaden muncul di tangannya. Dia kemudian dengan cepat menghancurkan gulungan jaden dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Bang! Gulungan jaden pecah dan berubah menjadi cahaya spiritual tak berujung yang naik di atas langit dan akhirnya membentuk pusaran air raksasa. Di dalam pusaran air, ada fluktuasi mengerikan yang keluar dari angkasa. Ekspresi Mu Chen berputar ketika dia melihat pemandangan itu, karena fluktuasi energi spiritual itu tak terduga. Seseorang bahkan bisa merasakan keputusasaan yang memancar darinya. Itu adalah penguasa surgawi. Murid Mu Chen berkontraksi. Dia tidak percaya bahwa Lion King Gu telah berhasil memanggil penguasa surgawi dari klan kuno Budur. Mu Chen tampak khawatir. Sebuah rune batu melintas dan muncul di antara telapak tangannya. Jika klan kuno Budur benar-benar ingin melepaskan penguasa surgawi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan bantuan terakhirnya untuk memanggil leluhur bela diri. Dengan gerakan seperti itu, medan perang di sisi Luo Li terputus. Evil Fish Liang melintas dan berteleportasi ke sisi Lion King Gu secara instan. Setelah kedatangannya, dia menatap pusaran air raksasa dan bertanya, "Orang tua, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Penatua Agung? Jangan biarkan penguasa surgawi menyentuh pecundang ini." Petik 2. Aku tidak peduli lagi tentang itu. Lion King melontarkan kata-katanya. Hei Guang adalah salah satu orang kami. Jika Anda bisa merahasiakan ini, Tetua Agung tidak perlu mengetahuinya. Petik 2. Ikan jahat Liang mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Hancurkan pusaran air spasial itu. Mu Chen berteriak ke langit. Jika dia bisa menghancurkan pusaran air spasial, itu akan menghentikan kedatangan penguasa surgawi. Saat raungannya jatuh, deretan keturunan bintang minggu dan hari melepaskan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke arah pusaran air seperti meteor. Mu Chen kemudian memanggil tubuh emas abadi, dan beberapa dewa abadi rune naik ke langit dan meledak menuju pusaran air. Long Xiang, Luo Li, dan yang lainnya mencoba menghancurkan pusaran air. Namun, melihat tindakan mereka, Lion King Gu tertawa muram. Dia bisa melihat pusaran air tanpa batas telah berkembang dengan kecepatan yang fenomenal. Tepat ketika banyak serangan akan mendarat, suara gemuruh orang tua, yang dipenuhi dengan kekuatan penekan, menembus ruang jauh, lalu menyebar. Ba Asteri Start, beraninya kau begitu liar dan sombong di depanku. Petik 2. Ledakan. Pada saat itu, tangan energi spiritual raksasa keluar langsung dari pusaran air spasial. Hanya dengan satu tepukan, semua serangan dilenyapkan. Ini tidak mengherankan, karena tangan raksasa itu begitu besar, bisa menutupi seluruh pulau. Wajah Long Xiang menjadi pucat. Menghadapi penguasa surgawi yang bermartabat, mereka tidak punya kesempatan. Mu Chen menjadi lebih khawatir. Dia menatap tangan raksasa yang keluar dari pusaran air. Namun, ruang di depan mereka tiba-tiba pecah saat itu, dan labu merah melompat keluar dari ruang yang rusak. Hei Patua, hahaha. Ketika labu merah melompat keluar, tawa nyaring dan sinis bisa terdengar dari sekitar Mu Chen. Dewa Api Merah. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar yang menutupi matahari jatuh dari langit seolah-olah itu adalah tangan para dewa. Itu dipenuhi dengan kekuatan agung, seolah-olah tidak ada yang bisa menahannya. Namun, saat telapak tangan besar akan turun, ruang di depan Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba hancur, dan labu merah muncul darinya dengan gerakan yang aneh. Begitu labu merah muncul, cahaya merah tak berujung menyembur dari atasnya. Dari kejauhan, lampu merah itu tampak menyala seolah-olah itu adalah sumber gunung berapi. Sepertinya setiap lampu merah mengandung lautan magma. Suhu antara langit dan bumi naik seketika, dan bahkan laut di sekitarnya berangsur-angsur mendidih. Ledakan, cahaya merah tak berujung naik ke langit, berbenturan keras dengan tangan Tuhan besar yang menyelimuti ruang. Pada saat terjadi benturan, dunia tampak bergetar, dan awan yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan panas yang mengerikan. Bong! Di bawah cahaya merah yang mengandung panas yang mengerikan, tangan raksasa itu dengan cepat mengering. Retakan menyebar, dan di saat berikutnya, lampu merah membatu tangan. Gemuruh. Tangan raksasa itu hancur, dan pecahan batu menghujani langit, memicu gelombang besar di laut. Di langit, Lion King Gu dan Evil Fish Liang melihat tangan besar itu membatu dan hancur. Kabut kengerian tebal muncul di tatapan mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan. Jelas sekali bahwa pemandangan itu membuat mereka takut.
Pria yang menyerang adalah penguasa surgawi sejati. Serangan mengerikan seperti itu dengan mudah diatasi, jadi seberapa tangguh orang yang memberikan pukulan itu. Di hadapan penguasa yang begitu kuat, penguasa bumi yang lengkap seperti mereka tidak lebih dari semut. Engah. Setelah menghancurkan telapak tangan besar penguasa surgawi, labu merah itu terbang mundur dan mendarat di dekatnya. Semua orang menatap, tercengang. Pada titik ini, mereka menemukan seorang lelaki tua dengan jubah kain. Dia memegang kruk, dan tidak ada yang tahu kapan dia muncul. Orang tua itu tersenyum dan meraih labu merah itu, meminumnya sedikit demi sedikit. Saat itu juga, mereka bisa melihat cairan, merah seperti magma, mengalir ke mulut lelaki tua itu. Cairan magmatik menyebabkan mereka merasakan panas yang mengerikan, meskipun mereka tidak bersentuhan dengannya. Ini memberitahu mereka bahwa cairan magmatik yang diminum lelaki tua itu seperti anggur pasti sesuatu yang tidak dapat mereka tahan. Mu Chen dan Luo Li saling memandang dengan sentuhan kejutan di mata mereka. Orang tua di depan mereka terlalu misterius, tetapi dari tindakan sebelumnya, dia pasti penguasa surgawi sejati. Namun, mereka jelas tidak tahu penguasa surgawi ini, jadi mengapa dia membantu mereka? Yang mengejutkan mereka, lelaki tua itu tidak memperhatikan mereka. Setelah dia menyesap labu, dia menatap pusaran air yang mengarah ke yang tidak diketahui di belakang Lion King Gu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah tokoh terkemuka di klan kuno Budur. Mengapa Anda mempermalukan status Anda dan menyerang generasi muda?" Petik 2. Raja Singagu dan ikan jahat liang diam seperti jangkrik di musim dingin dan tidak berani berbicara. Di belakang mereka, pusaran air luar angkasa tidak bersuara. Kemudian suara kuno terdengar, jadi itu adalah Dewa Api Merah dari klan kuno Roh Agung. Klan kuno Budur saya dan klan kuno Jiwa Agung Anda tidak pernah saling mengganggu. Mengapa Anda ingin mencampuri urusan orang-orang kita hari ini? Petik 2. Orang tua berpakaian, yang dikenal sebagai Dewa Api Merah, menggelengkan kepalanya dengan senyuman dan berkata, "Tapi ini adalah bakat muda yang telah saya cari selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa membiarkan anak itu dihancurkan oleh klan kuno Budur Anda?" Petik 2. Di pusaran air ruang angkasa, suara geram bergemuruh, menyebabkan ruang itu bergetar. Dia adalah pelaku terhadap klan saya. Jika Anda membawanya pergi, saya takut bahkan dengan kekuatan Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Petik 2. Dewa Api Scarlet memutar matanya dan menunjuk Luo Li, lalu menunjuk ke arah Mu Chen. Bakat muda yang saya bicarakan adalah dia, bukan dia. Mu Chen sedikit malu. Dia hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Di pusaran ruang angkasa, serpihan kekuatan pikiran tampak lega, dan kemudian suara itu menyatakan dengan serius, "Kalau begitu, Anda boleh membawanya pergi, tetapi pelaku harus tetap di sini." Setelah mendengar ini, Luo Li segera berkata, "Jika Mu Chen tetap di sini, saya tidak akan pernah pergi." Segera setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke Dewa Api Scarlet lagi dan berbisik, "Terima kasih, Elder, karena telah memikirkan saya. Saya sangat berterima kasih atas kehormatannya." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian tersenyum pada pusaran air dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa membiarkan anak ini tinggal. Dalam hal ini, jika Anda tidak ingin melepaskannya, saya hanya bisa datang dan belajar sendiri betapa kuatnya pagoda klan kuno Budur." Labu merah Dewa Api Scarlet secara bertahap memancarkan cahaya merah. Temperatur yang mengerikan meningkat antara langit dan bumi. Melihat tekad Dewa Api Scarlet, ada keheningan di pusaran ruang angkasa. Penguasa surgawi dari klan kuno Budur jelas agak marah, tetapi hari ini dia telah melakukan serangannya secara pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada masalah begitu klan mengetahuinya. Secara khusus, jika masalah itu kembali ke King Yanjing, dengan kepribadiannya, begitu dia meledak dengan amarah, bahkan seorang tetua tidak dapat menekannya. Saat itu, dia akan berada dalam kesulitan besar. Saat pusaran luar angkasa tetap diam, Dewa Api Scarlet berbalik untuk menilai Mu Chen, saat keterkejutan mewarnai pandangannya. Dia lalu menghela nafas. "Pemuda ini juga berbakat, dan klan kuno Budur tidak tahu bahwa kamu memiliki berkah. Jika Anda memupuk bakat seperti itu, dia akan menjadi penguasa surgawi di masa depan. Tapi Anda sebenarnya mengutuk dia sebagai pelaku. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan." Petik 2. Ketika mereka mendengar evaluasi Dewa Api Scarlet tentang Mu Chen, ada dengungan di pusaran air luar angkasa, tetapi pada akhirnya, dia tidak membenarkan tindakannya.
Sebaliknya, dia mendengus. Karena kamu bersikeras ikut campur dalam masalah ini, itu terserah kamu. Saya hanya berharap Anda mampu membayar harganya di masa mendatang. Petik 2. Dewa Api Scarlet tersenyum saat dia menjawab, itu urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Di pusaran air luar angkasa, penguasa surgawi dari klan kuno Budur melihat situasinya, dan tahu bahwa akan sulit untuk membuat kemajuan hari itu. Badai spiritual segera menyapu yang menyelimuti Lion King Gu dan Evil Fish Liang di pusaran air ruang angkasa. Di pusaran, fluktuasi ruang meledak saat mereka perlahan menghilang. Dengan menghilangnya pusaran air ruang angkasa, penindasan mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi lenyap. Seluruh dunia kembali cerah. Mu Chen, Luo Li, dan Long Xiang menghela nafas lega. Tekanan penguasa surgawi pada mereka terlalu kuat. Eksistensi semacam itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan sekarang. Terima kasih, Elder, atas bantuan Anda. Mu Chen berbalik dan dengan hormat mengepalkan tinjunya pada Dewa Api Scarlet, mengungkapkan rasa terima kasih. Dewa Api Scarlet melambaikan tangannya dan melirik Mu Chen dengan penuh arti. Dia tersenyum. Wah, bahkan jika aku tidak membantumu, aku pikir tidak ada yang akan memahamimu hari ini juga. Dia melirik batu rune di telapak tangan Mu Chen. Dia telah merasakan aura kuat yang tersisa di dalamnya yang bahkan dia sedikit takut. Mu Chen tersenyum, menatap Luo Li, dan bertanya dengan lembut, Elder, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Luo Li? Alih-alih menyingkirkan batu rune, dia sengaja membiarkan Dewa Api Scarlet mendeteksinya. Sebenarnya, itu adalah pencegah yang halus, karena dia juga tidak tahu mengapa dia mencari Luo Li. Jika itu bukan hal yang baik, Mu Chen akan memberitahu dia bahwa meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan penguasa surgawi, mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di dunia ini, mengetahui bagaimana menangkap peluang juga merupakan semacam kekuatan. Luo Li melirik Dewa Api Scarlet dengan kebingungan. Yang terakhir melihat tatapannya dan tersenyum. Alasan kenapa aku mencarinya sederhana, aku hanya ingin dia menjadi gadis suci dari klan kuno jiwa agungku. Holy Maiden lagi. Mendengar ini, wajah Mu Chen dan Luo Li berubah. Melihat tatapan waspada mereka, Dewa Api Scarlet buru-buru menjelaskan, jangan kaitkan gadis suci dari klan kuno roh agungku dengan gadis suci dari kuil perang kerajaan barat. Melihat ini, dia tahu bahwa Kaisar Perang Surga Barat telah mencoba merekrut Luo Li untuk menjadi Holy Maiden mereka. Tetua, aku sekarang adalah pemimpin klan dari klan Dewa Luo. Selain itu, saya bukan dari klan kuno roh agung. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, tapi maaf saya harus menolak. Luo Li menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan menolak niat baik Dewa Api Merah. Meskipun klan kuno jiwa agung adalah salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar, dia tidak berniat merusak reputasi mereka. Melihat Luo Li menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu, Dewa Api Scarlet tercengang. Bagaimanapun, dengan reputasi klan kuno jiwa agung, semua orang di dunia 1000 besar ingin dikaitkan dengannya. Namun, Luo Li sama sekali tidak peduli. Menghadapi hasil ini, ekspresi Dewa Api Scarlet tertunduk, dan dia tampak sangat tertekan. Mu Chen dan Luo Li saling melirik, berbagi pemahaman diam-diam, dan tidak memperhatikannya lagi. Mu Chen melihat ke dalam spiritual Jade Island dan bergumam pada Luo Li, mari selamatkan Sister Lingxi dulu. Luo Li mengangguk dan keduanya pergi untuk menjelajah ke kedalaman pulau giok spiritual, meninggalkan Dewa Api Scarlet yang frustrasi di belakang saat dia membeku. Pada saat yang sama, di wilayah yang jauh. Di klan kuno Budur, seorang lelaki tua berjubah hitam memandang dengan muram pada Lion King Gu dan Evil Fish Liang di depannya. Kalian berdua berani, katanya dingin. Aku memberimu segel, tapi itu bukan untuk berurusan dengan pelakunya. Wajah Lion King Gu dan Evil Fish Liang menjadi pucat, karena mereka tidak berani membantahnya. Melihat keduanya goyah, lelaki tua berjubah hitam itu bersenandung, dan matanya bersinar. Dia berkata, kalian berdua ikuti saya untuk melihat pangeran kecil, dan laporkan semua informasi tentang pelaku kepadanya. Dia kemudian akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik. Lion King Gu dan Evil Fish Liang bergegas untuk mengikutinya. Trio itu bolak-balik melalui aula kuno dan akhirnya sampai ke platform batu yang dibangun di tepi tebing. Tepi platform batu tertutup awan dan kabut, dan seorang pria berjubah hijau duduk dengan tenang di sana. Aura keagungannya dalam dan tak terduga. Di mata yang sedikit tertutup itu,
ada pagoda seperti kristal yang bersinar dengan cahaya 1000 kaki. Orang tua berjubah hitam mendatangi pria berbaju hijau dan berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Lion King Gu dan Evil Fish Liang segera berlutut. Kami bawahan menghormati pangeran kecil. Pria berbaju hijau perlahan membuka matanya. Dia melihat lautan awan saat senyum tipis muncul di wajahnya. Suara santai dan acuh tak acuh terdengar, apakah kalian berdua sudah melihat pelaku? 8 Budur, apakah Anda berdua pernah melihat pelaku? Mendengar pertanyaan kasualnya, Lion King dan Evil Fish Liang gemetar saat mereka mengangguk dengan cepat. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Pria berbaju hijau bertanya dengan nada lembut. Raja Singagu dan ikan jahat Liang sama-sama pucat saat Raja Singagu menjawab dengan getir, awalnya kami ingin menangkapnya dulu dan kemudian menyerahkannya kepada Anda, Tuan kami, untuk memutuskan. Ini adalah masalah yang tidak kami pertimbangkan secara menyeluruh. Kami akan menerima hukumanmu. Petik 2. Jari panjang pria itu menepuk lututnya dengan lembut, sementara dia menatap kedua pria itu dengan tenang. Saat keringat membasahi punggung mereka, dia berkata perlahan, karena kalian berdua telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, saya akan membiarkan masa lalu berlalu kali ini. Saya akan menjelaskan ini kepada yang lebih tua sehingga Anda berdua akan lolos dari hukuman. Petik 2. Terima kasih Tuhanku. Lion King dan Evil Fish yang sangat gembira dan segera membungkuk dengan hormat, rasa terima kasih melonjak di mata mereka. Juga, dikabarkan bahwa pelaku telah membudidayakan pagoda suci. Apakah itu benar? Pria berjubah hijau itu tersenyum dan bertanya. Lion King mengangguk dan berkata, Tuan muda, pelaku ini sangat berbakat, karena hanya berdasarkan kekuatan dari penguasa bumi atas sehingga dia bisa memaksaku tersudut. Menurut perkiraan saya, dia pasti telah membudidayakan pagoda suci. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat. Petik 2. Pria berjubah hijau itu menyipitkan matanya saat dia tersenyum dengan tenang. Dia benar-benar putra King Yan Jing. Saya tidak menyangka dia masih bisa mencapai langkah ini, terutama tanpa dukungan atau sumber daya dari klan kuno Budur. Petik 2. Ikan jahat Liang berkata dengan penuh kebencian, meskipun pelaku memang memiliki beberapa keterampilan, dibandingkan dengan Anda, tuanku, perbedaannya adalah kunang-kunang dan bulan. Tentu saja, tuan kita adalah bakat tertinggi dan kebanggaan klan kuno Budur. Karena itu, dia akan bertanggung jawab di masa depan, dan Mu Chen akan dikalahkan oleh tuan kita. Lion King juga mengangguk setuju. Pada titik ini, Lion King berhenti, sedikit ragu-ragu. Dia kemudian berkata, tetapi, ketika saya bertemu dengan pelaku, saya menemukan bahwa dia memiliki 2 inkarnasi dengan kekuatan yang sama dengan miliknya. Karena sangat kuat, saya tidak siap. Petik 2. 2 inkarnasi dengan kekuatan yang sama dengan miliknya. Setelah mendengar ini, tatapan pria berjubah hijau itu melintas. Kemudian, dia tiba-tiba berseru, kecuali, apakah itu salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, Ki menjadi Trinity. Di sampingnya, penguasa surgawi, yang mengenakan jubah hitam, mengangguk dan berkata, klon energi spiritual yang normal, paling-paling, hanya sekitar 1/10 dari kekuatan tubuh sebenarnya. Untuk memiliki kekuatan yang sama, itu hanya dapat dicapai melalui Ki yang dirumorkan menjadi Trinity. Namun, karena sudah bertahun-tahun sejak Ki ke-Trinitas muncul, saya tidak menyangka bahwa pelaku akan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Petik 2. Pada titik ini, keinginan melintas di mata penguasa surgawi berjubah hitam. Bagaimanapun, kekuatan super langka dari peringkat itu sangat menarik, bahkan bagi penguasa surgawi seperti dia. Hanya Tuhan kita yang layak mendapatkan kekuatan super langka yang begitu hebat. Berani-beraninya pelaku memilikinya. Lion King berseru dengan kasar. Dia jelas mencoba menghasut pria berjubah hijau untuk memperjuangkannya. Namun, pria berjubah hijau itu tetap tenang dan tidak tergerak. Dia kemudian berkomentar dengan acuh tak acuh, Ki Trinity memang menarik, tapi sampai sekarang, saya tidak bisa meluangkan waktu untuk mencari masalah dengannya. Penguasa surgawi berjubah hitam mengangguk, lalu berkata, Tuan muda benar. Teluk suci kuno sudah dekat, dan hal yang paling mendesak adalah mencapai kinerja yang paling sempurna. Jika Tuan kita dapat memperoleh kekuatan super langka dari klan kita, 8 Budur, yang telah hilang selama bertahun-tahun, dia pasti akan mampu melampaui pesaing lainnya dan menjadi kepala klan kita berikutnya. Petik 2. 8 Budur. Setelah mendengar ini, Raja Singagu dan ikan jahat Liang terkejut.
Gu Lion King kemudian bertanya, apakah itu salah satu dari 36 jilid legendaris kekuatan super langka, Eight Budur? Pria berjubah hijau tersenyum santai dan bertanya, apa yang begitu mengejutkan tentang ini? 8 budur diciptakan oleh nenek moyang kita. Namun, leluhur klan kita ini bertarung sengit dengan Kaisar Iblis Surga dari ras ekstrateritorial di Teluk Suci kuno. Sayangnya, dia jatuh. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, jadi, metode berlatih 8 budur hilang. Selama bertahun-tahun, orang-orang saya telah mencoba segala cara untuk menemukan kembali metode ini, namun tidak ada yang berhasil. Petik 2. Teluk Suci kuno adalah salah satu tempat di zaman primordial tempat 1000 besar dunia dan ras ekstrateritorial bertempur dalam pertempuran yang menentukan. Lingkungannya kejam dan keras. Bahkan penguasa bumi penuh akan dimusnahkan jika mereka ceroboh. Penguasa surgawi berjubah hitam menghela nafas setelah mendengar ini. Sangat disayangkan bahwa kekuatan memukul mundur wilayah itu begitu kuat, karena ini adalah persimpangan penting antara 1000 dunia besar dan ras ekstrateritorial. Begitu penguasa surgawi mendekatinya, itu akan menyebabkan aliran waktu dan ruang yang bergolak. Jika ada yang ceroboh, saya khawatir dia akan dipindahkan ke wilayah ras ekstrateritorial. Petik 2. Mendengar ini, Gu Lion King dan Evil Fish yang keduanya menggigil. Jika mereka diangkut ke wilayah ras ekstrateritorial, bahkan penguasa surgawi secara bertahap akan kelelahan sampai mati. Selain itu, jika seseorang menarik Kaisar Iblis, situasi mereka akan menjadi lebih putus asa. Sekarang, semua tuan muda lainnya dari klan sedang mencoba untuk mempersiapkan pertempuran dan memasuki Teluk Suci kuno. Jelas, tujuan mereka adalah pergi untuk 8 budur. Jika mereka berhasil, bahkan Tuhan kita akan benar-benar dikalahkan. Pada titik ini, wajah penguasa surgawi berjubah hitam sangat serius, karena situasi seperti itu jelas memiliki konsekuensi serius. Raja Singagu dan ikan jahat Liang juga mengangguk, karena mereka berdua setuju bahwa menstabilkan posisi tuan muda jauh lebih penting daripada berurusan dengan pelaku. Jadi, dimungkinkan untuk menundanya, bahkan untuk sementara. Sementara fokus utama kami adalah Teluk Suci kuno, kami juga harus memperhatikan pelakunya. Saya juga tertarik dengan Ki yang dirumorkan menjadi Trinity. Pria berjubah hijau itu tersenyum. Jika aku bisa memasukkan 8 budur dan Ki ke dalam Tritunggal, bahkan jika aku hanya penguasa bumi penuh yang bertemu dengan penguasa surgawi sejati, aku masih bisa memiliki kesempatan melawannya. Kekuatan tempur 2 kekuatan super langka yang legendaris benar-benar di luar imajinasi. Tuhan itu bijaksana, dan hanya Anda yang memenuhi syarat untuk memiliki harta seperti itu. Ini juga menjadi berkah bagi pelakunya yang mampu memberikan mas kawin untuk Tuhan, kata Gu Lion King langsung. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan berkata dengan nada lembut, kumpulkan beberapa pria dan coba pastikan keberadaan pelaku. Setelah menangani masalah di Teluk Suci kuno, saya akan pergi sendiri kepadanya. Aku tidak keberatan mengucapkan beberapa patah kata untuknya di depan tetua itu, dengan asumsi bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan Ki ke dalam Trinity. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, tentu saja, yang terpenting adalah apakah kita bisa menahan pelaku ini di tangan kita atau tidak. Jika demikian, kita bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar melawan King Yanjing. Jika kita bisa meyakinkan dia untuk mendukungku dalam klan, maka kekuatan kita seharusnya cukup. Petik 2. Penguasa surgawi berjubah hitam mengangguk, lalu berkata, meskipun King Yanjing telah dipenjara selama bertahun-tahun, dia masih memiliki beberapa pendukung kuat di klan. Para pendukung ini tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar dapat membuat mereka mendukung kami, itu pasti akan menjadi kabar baik. Petik 2. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman berkabut, sambil tersenyum lembut. Jadi, pelaku ini memang berkat saya. Di kedalaman gelap Dungeon, saat Mu Chen melihat wanita tenang yang sedang duduk dengan tenang, dia menghela nafas lega. Dia bisa melihat bahwa Ling Xi jelas aman. Ling Xi juga mengangkat wajahnya saat ini, menatap pria muda di depannya. Sesaat kemudian, senyum lega muncul di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Chen telah sepenuhnya dewasa. Dulu dirinya yang pemalu dan amatir telah digantikan oleh seorang pria yang memiliki keuletan dan aura menenangkan yang memberikan ketenangan pikiran. Dia masih setampan biasanya, tapi sekarang lebih menawan. Melihat Mu Chen, senyum Ling Xi menjadi lebih lembut.
Anak laki-laki muda dari Akademi Spiritual Surga Utara ini sekarang benar-benar bisa menghadapi semuanya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya, dia juga tidak membutuhkan Bibi Jing untuk terus-menerus khawatir dan mencemaskannya. Selain itu, menilai dari kunjungannya yang tak kenal takut ke Pulau Giok Spiritual, Lingxi sekarang tahu bahwa Mu Chen telah tumbuh ke titik di mana dia tidak lagi takut pada badai. Bibi Jing, Mu Chen akhirnya sudah dewasa, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Juga, saya percaya bahwa mungkin tidak lama lagi klan kuno Budur tidak dapat lagi menggunakan Mu Chen untuk mengancam Anda, kata Lingxi. Sister Lingxi, saat Mu Chen memandang Lingxi, senyum cerah muncul di wajah tampannya. Dengan lambaian jubahnya, dia menepukkan tangannya ke jeruji penjara dan mencoba menghancurkannya. Berdengung. Namun, ketika telapak tangannya jatuh di atas jeruji, mereka tetap tidak bergerak. Mu Chen menatap jeruji penjara dengan beberapa keheranan, segera menemukan bahwa penjara itu sendiri terdiri dari susunan spiritual. Peringkatnya tampaknya tidak lebih lemah dari arai perlindungan agung Pulau Giok Spiritual. Ini membuatnya sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Sepertinya upaya untuk bertingkah keren ini gagal total. Cekikikan. Di belakangnya, Luoli tidak bisa menahan tawa. Lingxi juga tersenyum, dan sementara dia menyulap segel sederhana, fluktuasi spiritual segera terpancar ke seluruh ruang. Seketika, penjara gelap itu berubah menjadi ilusi, lalu lenyap sama sekali. Lingxi, kamu sudah mengendalikan arai spiritual. Long Xian tidak bisa membantu tetapi terkejut. Semua susunan spiritual di sini diatur oleh Bibi Jing. Jadi, ketika saya berada di sini selama 3 tahun, saya secara alami belajar bagaimana mengendalikan semuanya. Jadi, bahkan jika kamu tidak datang, Gu Lion King tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Lingxi tersenyum. Ketiganya memandang satu sama lain dan tertawa, masing-masing berpikir sendiri, jadi, kami melakukan semua ini dengan sia-sia. Karena mereka tidak bisa berkata-kata, Lingxi tertawa lembut dan berkata, tentu saja, fakta bahwa kamu datang untuk menyelamatkanku membuatku sangat bahagia, senyumannya jelas dan mengharukan, dan mereka tahu bahwa itu datang dari lubuk hatinya. Tapi, ini adalah berkah khusus ekstra bahwa Anda datang ke sini, Mu Chen. Lingxi melihat kebingungan Mu Chen saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang seperti batu giok. Dia kemudian dengan lembut meletakkan ujung jarinya di atas tanah batu hitam yang halus seperti cermin, yang berkilauan seperti lautan bintang. Kata-kata selanjutnya membuat Mu Chen semakin melebarkan matanya. Dia melirik ke arahnya dan berkata, itu karena di sini, ada hadiah dari Bibi Jing.